Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga nih Kang Mas Bayu. Seperti janjinya Sita tadi, kalau di jam 1 siang kita bakal ngobrol bareng sama Duta Wisata Indonesia. Dan sudah hadir di studio siang hari ini ada Mas Anan dan juga Mbak Elgi. Selamat siang Mas Anan dan Mbak Elgi. Selamat siang Kang Mas Bayu. Ketemu lagi ya. Ini kalau sama Mas Anan kali kedua ya Mas. Betul. Ya. Kalau sama Mbak Elgis ini baru pertama kali. Gimana kira-kira kabarnya Mas Anan sama Mbak Elgis? Luar biasa, akhirnya kembali Alhamdulillah lagi ya. di studio ini dengan sangat fresh ini alat-alatnya luar biasa. Tapi Langsung ya. semangat dari teman-teman Jateng Gayeng Radio ini luar biasa menyambut kita dengan sangat happy. Kitanya juga jadi seneng disambut Yes, seperti Terbawa ini. ya. Benar, karena terakhir tuh Happy kesini vibes. berapa bulan yang lalu Mas Anan Sekitar ya? 2 bulan yang lalu. Sekitar 2 bulan yang lalu ya, dan waktu itu ini Mas Mbak Jawa Tengah. Nah Betul. sekarang hadir lagi di sini dengan menyandang status yang baru sebagai Duta Wisata Indonesia dan pasangannya adalah Mbak Elgis. Iya, ini betul luar sekali. biasa. Gimana menyandang status baru ya Mas Anan dan juga Mbak Elgis sebagai Duta Wisata Indonesia? Gimana perasaannya? Mungkin sebelum itu perkenalan dulu, mungkin teman-teman di rumah belum banyak yang mengenal. Yes. Kang Mas Mbak Yu di rumah mungkin kemarin terlewat yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Anantio Tigo Haryolaksono, biasa dipanggil Mas Anan. Saya dari Mas Jawa Tengah tahun 2024 dan kemarin diberikan amanah untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah di Duta Wisata Indonesia bersama pasangan saya. Ya, halo Kang Mas Bayu ya manggilnya ya. Yes. Aku Lintang Kaisha, biasa dipanggil Elgis. Sebenarnya saya wakil 1 Mbak Jawa Tengah. Dan alhamdulillahnya kemarin diamanahi bersama Mas Anan untuk mewakili Jawa Tengah di ajang Duta Wisata Indonesia. Oke, wow, luar biasa nih Kang Mas Bayu ya. Nah mungkin banyak Kang Mas Bayu juga yang penasaran gitu ya, pengen tahu gitu kan kisah perjalanan Mas Anan dan juga Mbak Elgis yang tadinya ini berasal dari daerah masing-masing gitu kan. Iya. Mas Anan dari Semarang, kemudian Mbak Elgis dari Wonosobo gitu kan. Terus kisahnya bagaimana sampai akhirnya nih menyandang status atau titel sebagai Duta Wisata Indonesia. Mungkin bisa diceritakan Mas Anan ataupun Mbak Elgis, monggo. Siapa dulu nih? Siapa Dulu. ayo? Sebenarnya kalau misalnya cerita tentang perjalanan ke Duta Wisata Indonesia itu susah-susah gampang ya Mas Anan ya. Oke, banyak susahnya apa gampangnya nih? Kayak susahnya 50-50 itu lah, apa? 50-50 lah, Oke. iya. Waktu itu bisa dibilang kita prepare-nya sangat Sangat mendadak. singkat ya. Sangat singkat. Sangat singkat. Baru dapat kepastian itu H-2. Oh, oke. Iya. Jadi kita nggak banyak prepare ya, tapi alhamdulillah karena bantuan dan dukungan dari teman-teman di Wonosobo dan juga di Semarang, alhamdulillah kita berhasil berangkat gitu. Oke. Pengen izin nambahin aja. Boleh. Karena dari sini kita bisa melihat dan belajar juga bahwa gimana pun atas ketidakpastian itu pasti kita harus siap tentang apa yang terjadi ke depannya nih, Mbak. Jadi bagaimana kita sebagai manusia dan individu dapat menempatkan diri kita sesuai dengan keadaan yang nanti akan datang tiba-tiba dan gak pernah tahu kayak gimana kondisinya. Tapi balik lagi yang sudah dikatakan Mbak Elgis, dukungan dari Dinas Provinsi, dari Ikatan Masbak Jawa Tengah, Paguyuban Masbak Wonosobo, dan Komunitas Dinokenang Kota Semarang, serta dukungan dari keluarga dan Provinsi Jawa Tengah khususnya, itu luar biasa yang membawa kami berada di titik ini. Wih, luar biasa. Perjalanan yang cukup singkat tapi ternyata sangat berkesan gitu ya buat Mas Anan dan juga Mbak Elgis. Nah, tapi ini kan bisa dibilang satu Indonesia kan turut berpartisipasi gitu ya, dan Mas Anan, Mbak Elgis mendapatkan kepercayaan gitu. Nah, waktu itu untuk proses seleksinya pastinya kan membutuhkan mungkin belajar tentang hal-hal yang baru tentang pariwisata Indonesia gitu kan. Nah, itu waktu itu proses seleksinya seperti apa sih Mas Anan dan juga Mbak Elgis? Jadi waktu itu kita karantina di Palu ya. Oh, oke. Kita berangkat ke Palu itu karantina dijadwalkan tanggal 3 sampai 7. Iya, sampai 8. Oh, oke. Jadi di setiap harinya itu ada kelas-kelas, kemudian kita juga ada city tour, photoshoot, Penilaian. kemudian ada presentasi dan lain sebagainya, ada malam bakat gitu. Dan
di tanggal 7-nya kita baru melaksanakan final gitu. Jadi sebenarnya nggak jauh beda dari kemarin kami di Masbak Jawa Tengah, cuman mungkin ada beberapa sentuhan-sentuhan baru yang diberikan dari Yayasan Asosiasi Duta Wisata Indonesia, seperti motion challenge, memberikan tanggapan dan antara setuju atau tidaknya terhadap mosi yang diberikan. Oke. Nah, ini pasti untuk proses-proses seleksi yang sudah dilalui kemarin adalah ya yang merasa ini cukup sulit nih. Nah, kira-kira pada waktu proses seleksi itu apa yang mungkin Mas Anan secara pribadi ataupun Mbak Elgi secara pribadi yang merasa wah kira tuh angel gitu ya. Apa ada nggak kira-kira? Mungkin kalau boleh jujur ini semua karena persiapan kami yang singkat, itu semua kami merasa bahwa nggak bilang susah, tapi kami bilang sebagai ini suatu keajaiban, dimana setiap kesusahan dan kesulitan yang kita rasakan di hari karantina itu pasti ada kemudahan yang tiba-tiba datang. Pastinya dari Tuhan dan orang tua. Jadi seperti hari pertama itu Mbak Elgis baju buat bakatnya itu kekecilan, jadi ada skengnya yang belum dilepas. Terus presentasi kami juga PPT-nya baru selesai di beberapa jam sebelum harus dipresentasikan. Terus Anan sempat kakinya bengkak dan sakit. Mbak Elgis juga harus berjuang dengan outfitnya setiap hari yang harus bagus. Itu sih yang bikin challengingnya. Dan kita kan jauh, yang biasanya lingkupnya hanya Jawa, tiba-tiba ke Sulawesi. Jadi tantangan untuk menjadi seorang juara tuh ada aja gitu ya. Dan akhirnya sampai di titik ini Mas Anan dan juga Mbak Elgis mendapatkan predikat sebagai Duta Wisata Indonesia, seperti itu ya. Nah, terus tadi seperti yang Mas Anan bilang ini kan ada menyiapkan PPT presentasi. Nah, boleh dong kepo kira-kira waktu itu yang dipresentasiin apa sih Mas Anan sama Mbak Elgis? Jadi kita waktu itu sempat presentasi tentang tourism project. Iya, dan project kami ini berfokus pada pariwisata inklusif. Jadi gimana caranya kita membuat sebuah program di mana teman-teman penyandang disabilitas ini juga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pariwisata. Dan awalnya project ini kami terapkan di kabupaten kota masing-masing. Tapi masih linear ya, satu jalan gitu. Nama projectnya itu Viral. Visitasi Ramah Inklusif. Yang waktu itu sudah pernah kami bahas sedikit. Lalu dari Mbak Elgis Kabupaten Wonosobo itu juga memiliki tourism project yang satu linear. Jadi mari kita gabungkan dan bentuk sinergi dan kolaborasi juga. Akhirnya dipresentasikanlah pada waktu itu gitu ya. Nah berarti kalau dari Mas Anan dan juga Mbak Elgis sendiri nih, menurut pandangan sebagai calon Duta Wisata Indonesia waktu itu, menurut Mas Anan sama Mbak Elgis tuh wisata Indonesia seperti apa sih di pandangan Mas Anan dan juga Mbak Elgis? Jadi menurut aku pribadi pandangan wisata di Indonesia itu sebenarnya sudah inklusif. Tapi di sini kita sebagai duta wisata, sebagai generasi muda, bagaimana caranya lebih memeratakan keinklusifan itu. Jadi inklusif kan sebenarnya secara harfiah itu lebih ke bagaimana pariwisata dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa terkecuali. Nah, kita fokusnya ke teman-teman difabel atau teman-teman berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Jadi bagaimana nanti ramah disabilitas ini bukan sekedar hanya bercakup di bagaimana infrastruktur yang menunjang, tapi bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai pelaku wisata juga itu sama-sama saling peduli, sama-sama bagaimana bergerak untuk menyukseskan pariwisata yang lebih inklusif. Karena seperti yang kita tahu, Kemenparekraf ini 3 tahun terakhir telah menerapkan universal design bagi pariwisata. Jadi bagaimana nantinya pariwisata itu dapat dinikmati dengan desain-desain yang sudah dibentuk. Jadi tanpa harus kan kita hidup berdampingan ya Kak, secara bersamaan. Jadi nggak bisa semua orang itu kadang menikmati. Nah, Kemenparekraf ini mencanangkan program tersebut agar nantinya pariwisata di Indonesia itu tidak hanya beberapa komunitas saja yang bisa, tapi seluruh komunitas bisa menikmati. Kalau dari Mbak Elgis mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, ini mungkin menambahkan aja ya Kak, sebagai seorang duta wisata ini kan kita berperan sebagai edukator, fasilitator dan juga promotor ya. Nah, kebetulan di Project Viral ini kita juga berperan sebagai edukator. Jadi kita tidak hanya bergerak di sebagai brand ambassador pariwisata, tapi kita juga memberikan edukasi ke teman-teman penyandang disabilitas tentang Sabta Pesona, kemudian tentang menjaga pariwisata berkelanjutan. Dan kami juga menampung saran-saran dari teman-teman penyandang disabilitas terkait kira-kira apa aja yang dibutuhkan sama mereka supaya mereka bisa menikmati pariwisata dengan setara. Jadi di Project Viral ini
kami benar-benar mengusahakan pendapat dari teman-teman disabilitas ini benar-benar didengar gitu. Oke, wow, luar biasa. Mungkin kelihatannya simple tapi bermakna gitu ya. Apalagi kalau kita melihat tentang dunia pariwisata, dunia yang harusnya bisa dinikmati semua orang gitu ya. Wah, keren loh ini Kang Mas Bayu ya. Sebagai Duta Wisata Indonesia nih, Mas Anan dan juga Mbak Elgis ini kan pasti punya apa ya? Bisa dibilang visi misi gitu ya sebagai pasangan. Ini nantinya kira-kira pariwisata Indonesia tuh mau dibawa kemana sih lewat visi misinya Mas Anan dan juga Mbak Elgis. Nah, kira-kira ini Mas Anan sama Mbak Elgis visi misi yang diusung itu apa sih? Oke, jadi mungkin pertanyaan ini sama seperti pertanyaan interview kemarin. Jadi ini sepertinya karantina. Interview part 2 ini. Yang kedua, pertanyaannya sama. Yang ingin kita sampaikan adalah sesuai linear dengan tourism project yang kami bawa. Karena sejatinya setiap kita mengambil suatu misal tourism project tersebut, kami nggak main-main dalam memikirkan nanti jangka panjangnya seperti apa. Jadi karena fokusnya di ingin memeratakan pariwisata inklusif tersebut, jadi bagaimana kita sama-sama berkolaborasi dengan pemerintah, dengan stakeholder pariwisata, dengan komunitas terkait, dan tentunya mewujudkan harapan-harapan dari penyandang disabilitas itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, Jawa Tengah ini hampir 16% itu penduduknya dari kaum disabilitas. Jadi bagaimanapun kita juga hidup berdampingan, lebih peduli aja sesama. Oke, nah tapi kalau kita berbicara tentang lingkup pariwisata Indonesia gitu kan, ini kan luas banget ya Mas Anan sama Mbak Elgis ya. Ini pada waktu itu mungkin yang disampaikan kepada Dewan Juri seperti itu ya. Selain hal-hal yang sudah disebutkan Mas Anan tadi, mungkin ada hal lain yang ingin dilakukan gitu ketika sudah terpilih menjadi Duta Wisata Indonesia, ada nggak? Kalau kami sih tetap mengutamakan pilot project kami ya, cuman di samping itu kami tetap bagaimana caranya mempromosikan pariwisata Indonesia supaya mendunia, dan hal ini sedang kita lakukan, sedang kami mulai dari daerah sekitar kita. Karena saya dan Mas Anan kan dari daerah yang berbeda ya. Jadi kami sedang memaksimalkan bagaimana caranya untuk mempromosikan pariwisata di daerah masing-masing. Tapi selain mempromosikan, kami juga tentunya tidak boleh mengeksploitasi pariwisata tersebut ya. Jangan hanya mempromosikan, tapi bagaimana caranya menjaga pariwisata tersebut. Nah, supaya perkembangannya ini berjalan berkesinambungan, kami juga mempromosikan UMKM dan banyak sektor-sektor lainnya selain pariwisata yang tentunya ingin sekali kami promosikan supaya pembangunannya itu tetap berjalan berkelanjutan dan berkesinambungan. Oke, wow, keren banget ya. Nah, ini kan kalau semisal salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mempromosikan pariwisata gitu ya, salah satunya mungkin bisa lewat sosmed. Kayaknya kan zaman sekarang apa-apa sosmed gitu kan, dikit-dikit viral gitu. Nah, mungkin dari Mas Anan, Mbak Elgis gitu, apa juga menerapkan cara itu atau punya cara tersendiri? Pasti, karena seperti yang sudah kita selalu terapkan, bahwa little things matter, atau setiap hal kecil itu akan memiliki dampak yang besar dan bermakna bagi sekitar kita. Walaupun hal-hal itu kecil kita lakukan. Jadi karena tadi sudah dibilang sama Mbak Elgis juga bahwa kita tuh sebagai promotor, fasilitator, dan edukator. Jadi di sini promotornya kami mengambil semisal kami pergi ke suatu tempat, kami makan suatu kuliner yang khas suatu daerah. Apa susahnya kalau kita memposting di Instagram? Nah, itu biasanya salah satu bentuk promosi paling kecil yang dapat kami lakukan. Dan tapi kan bermakna. Misal nanti insight-nya adalah orang-orang nanti akan bertanya, di mana sih itu? Beli di mana sih itu? Harganya berapa? Asal mana? Makanan apa? Kayak gitu. Oke, mungkin dari Mbak Elgis ada yang mau ditambahkan? Ya, kurang lebih sama sih. Cuman kita harus tentunya ya, ketika kita bermain sosial media, kita juga harus bijak tentang apa yang kita posting, kemudian bagaimana caranya supaya informasi yang kita sampaikan itu akurat sehingga tidak menimbulkan berita-berita yang tidak benar. Jadi ya itu sih lebih ke menyaring apa saja yang bisa kita posting dan yang tidak.
dan memberikan informasi yang akurat tentunya. Jadi manfaatkanlah sosial media itu sebaik mungkin gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan banyak yang spill-spill tempat wisata gitu juga bisa loh meningkatkan pariwisata di daerah masing-masing. Kalau kita berbicara Indonesia pastinya luas banget gitu ya. Nah, aku jadi tertarik sama yang dibilang Mas Anan tadi. Salah satunya peran dari Duta Wisata Indonesia ini adalah soal edukator gitu ya. Nah, ini kan menjadi PR yang besar menurut saya gitu ya. Karena kalau seorang wisatawan berkunjung ke tempat wisata apalagi alam itu kan pernah banyak berita tuh, wah wisata alam rusak karena terlalu banyak pengunjung atau mungkin kurangnya sistem gitu ya dari tempat pariwisata itu sendiri untuk mengatur wisatawan. Nah, mungkin dari Mas Anan sama Mbak Elgis waktu itu adakah pertanyaan untuk tentang masalah tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya gitu, ada nggak kira-kira? Baik, jadi waktu itu ada fenomena namanya overtourism. Dimana overtourism ini biasanya kelebihan pengunjung dari target yang per hari biasa tempat daya tarik wisata itu diberlakukan. Nah, solusinya adalah kita menerapkan misalnya per hari itu dibagi sesi, Kak. Jadi jumlahnya akan tetap sama, tapi nanti bagaimana di jam tersebut itu tidak crowded. Jadi bagaimana nanti kami mengedukasi terlebih dahulu dari stakeholder pariwisata dan budaya terlebih dahulu. Jadi kami edukasinya dari minim dulu, karena menurut kami suatu sektor pariwisata itu dipegang lebih jauhnya dari teman-teman dari stakeholder pariwisata. Baru setelah itu mungkin mereka yang nantinya akan menyampaikan ke pariwisata atau pengunjung yang akan datang. Jadi wisatawan itu lebih teredukasi dengan adanya fasilitas-fasilitas seperti mungkin pamflet atau brosur yang nanti akan mereka baca. Misal larangan untuk ini, terus apa yang boleh mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan. Tuh. Oke, Mbak Elgis ada tambahan mungkin? Mungkin menambahkan solusi ya untuk menanggulangi hal ini. Kadang ada banyak pariwisata yang viral sesaat ya. Sekarang kan apa-apa dikit-dikit viral, tapi nanti lama-lama menurun. Nah, gimana kami bersinergi, berkolaborasi dengan pengelola pariwisata supaya pengelolaan pariwisata ini tuh harus tetap stabil dan peningkatan jumlah pengunjung ini tidak merusak estetika dari pariwisata tersebut. Dan dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung, tentunya kawasan di sekitar turut terdampak dong. Betul. Nah, yang di maintenance itu bukan hanya pariwisatanya, tapi juga bagaimana lingkungan sekitarnya tetap menjaga kelestarian dari lingkungan pariwisata tersebut. Gitu. Oke, jadi intinya saling menjaga gitulah ya. Karena kalau pariwisata ya nggak cuma tanggung jawab pengelola, nggak cuma tanggung jawab pemilik wisata, tapi kita juga sebagai wisatawan pun wajib menjaga juga gitu ya. Nah, tapi kalau semisal untuk menjaga pariwisata ini sendiri ya Mas Anan, Mbak Elgis, ini kan kalau kita sendirian gitu kan juga kayaknya susah gitu ya. Nah, mungkin dari Mas Anan sama Mbak Elgis cara untuk mediasi atau mungkin berkolaborasi dengan stakeholder terkait ini, cara yang dilakukan ini seperti apa? Pastinya dengan pendekatan sih, Kak. Pendekatan bagaimana kita sebagai jembatan, kita sebagai fasilitator juga dapat mengkomunikasikan apa yang ingin diwujudkan dari wisatawan dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh stakeholder pariwisata terkait keramaian yang nantinya akan dihadirkan dengan wisatawan tersebut. Jadi bagaimana kita ini di sini Duta Wisata dapat menjembatani segala komunikasi, keinginan dan kolaborasi juga pastinya akan kita jaga untuk wisatawan ke stakeholder pariwisata dan stakeholder pariwisata dan wisatawan. Tentunya didukung dengan pemerintah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga. Gitu. Oke. Dari Mbak Elgis ada tambahan? Sebenarnya balik lagi ke kolaborasi ya Kak, supaya tercipta suatu hasil yang lebih efektif kan. Kita tetap harus berkolaborasi, bersinergi bersama-sama dengan stakeholder, kemudian pemerintah dan sebagai seorang duta wisata kita harus menjadi sebuah wadah untuk menyalurkan tentang apa yang diinginkan wisatawan, apa yang diinginkan oleh pengelola dan bagaimana caranya kita bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan yang ada gitu.
Oke, jadi biar nanti pariwisata itu tetap bisa berkembang gitu Betul. ya, tetap bisa banyak pengunjungnya dan pastinya bisa berdampak untuk lingkungan sekitar ya, itu Setuju. paling utama ya. Oke, nah ini kita udah lihat nih, ternyata ada yang tanya di WhatsApp Mas Anan dan Boleh. juga Mbak Elgis ya. Ini ada Nur dari Kebumen, katanya tanya dong, kira-kira kalau mau jadi duta wisata Indonesia tuh harus punya skill khusus nggak sih? Atau mungkin harus hafal atau tahu seluruh wisata di Indonesia? Nah, monggo silakan dijawab. Kalau skill pasti harus dimiliki sebuah skill dari seseorang. Kemudian sebagai seorang duta wisata juga tentunya harus memiliki wawasan yang luas. Dan setelah kita mengikuti karantina kemarin, ternyata wawasannya yang diuji tidak hanya pariwisata, ternyata wawasannya luas sekali, sangat luas bahkan ya, entah itu dari pendidikan umum, kemudian Politik. nasionalisme, politik, wawasan berbahasa Inggris dan lain sebagainya benar-benar diuji ternyata kemarin gitu. Dan Sedikit menambahkan saja, sebenarnya karena tujuan utama kami adalah menjadi generasi yang mau mengeksplorasi budaya dan pariwisata yang ada di Indonesia. Teman-teman tuh nggak harus jadi duta wisata kok. Tapi yang perlu kembali lagi adalah ketika kualitas kesadaran teman-teman ini nantinya dapat berpengaruh dan berimpact untuk kemajuan dan keunggulan dari sektor pariwisata tersebut. jadi nggak harus ya. Mungkin tapi kalau semisal ini kan selama 1 tahun menjabat berarti ya Mas Anan dan juga Mbak Elgis ya. Mungkin nanti Mas Nur kalau mau daftar juga boleh gitu kan. Tapi nanti ada tahap-tahapnya dulu Mas Nur. Nggak melulu langsung jadi duta wisata ya. Karena itu tadi harus punya skill khusus, skill tertentu. Nah tadi kita waktu ngobrol off mic nih Kang Mas Bayu ya, ada cerita menarik dari Mas Anan dan juga Mbak Elgis gitu ya. Waktu penampilan bakat ya, Iya. itu Mas Anan dan juga Mbak Elgis itu H-1 latihan untuk menampilkan bakat gitu ya. Itu gimana ceritanya kok H-1 banget tuh kayaknya ya? Balik lagi ke persiapan kita yang cukup singkat ya. Oke. Yang dipersiapkan itu bukan hanya bakat, ada baju dan lain sebagainya. Makanya ketika keesokan harinya kita mau melakukan sesuatu, pasti malamnya itu prepare yang sangat-sangat Sat-set ya? iya, satset gitu. Gesit semuanya. Iya. Mungkin pertanyaan yang atau jawaban dari Mbak Elgis ini menjawab pertanyaan dari Mas Nur Kebumen Oke. tadi. Apakah harus punya skill khusus. tertentu? Nah, di sini jawaban dari Mbak Elgis tuh bisa menggambarkan bahwa semisal kita memang tidak ada persiapan, bagaimanapun skill yang sudah kita miliki sebelumnya dapat kita bawa nih, walaupun memang akan sulit, walaupun memang nantinya tidak semulus itu, tapi nggak apa, at least teman-teman ini memiliki skill yang sudah bisa dibawa terlebih dahulu. Oke, jadi waktu itu siap nggak siap ya harus siap Iya. gitu Iya. Itu Benar-benar. dari awal berangkat sampai selesai bakat pun kayak aduh banyak banget cobaannya ya. Dari baju kekecilan. Iya, benar, Itu di benar. backstage Hah? lainnya udah siap-siap, kita masih bedal baju. Sepanik itu kayak sehektik itu Banget. waktu Iya, itu ya. sangat-sangat hektik. Karena Tapi acara juga terus berjalan. tapi alhamdulillahnya Mas Anan ini bukan tipe-tipe yang panik-panik banget ya. Jadi kalau gitu aku ya? panik dia kayak nggak apa-apa gitu. Hari juga Allah. Cuma covernya aja tenang, tapi hatinya Iya. deg-deg gitu ya. Ini gimana nih? Tapi ternyata alhamdulillah ini bisa menjadi cerita gitu ya. Wah, dulu perjuangan waktu seleksi ini ternyata nano-nano banget gitu kan ya. Wow, keren sekali loh ini Mas Anan dan juga Mbak Elgis nih Kang Mas Bayu. Ngomongin pariwisata emang nggak ada habisnya, apalagi bersama Mas Anan dan juga Mbak Elgis nih luar biasa sekali. Sudah diceritakan tadi waktu awal seleksi seperti apa, perjuangannya gimana, terus visi misi dari Mas Anan dan juga Mbak Elgis untuk nantinya ke depan ini untuk pariwisata Indonesia tuh seperti apa. Nah mungkin terakhir nih Mas Anan dan juga Mbak Elgis ya, sebelum kita pamitan, ada nggak sih harapan dari Mas Anan ataupun Mbak Elgis ataupun proker mungkin ke depannya gitu ya, dalam waktu dekat untuk pariwisata Indonesia? Mungkin dari Mas Anan atau Mbak Elgis dulu? Monggo. Mungkin dari aku pribadi sebenarnya mengarah ke gimana kualitas kesadaran dari generasi muda. Jadi aku udah sempat ngomong juga bahwa teman-teman tuh nggak perlu kok jadi duta wisata, nggak perlu jadi duta budaya, nggak perlu harus ikut komunitas budaya secara langsung. Tapi bagaimana kesadaran teman-teman akan perkembangan dan kemajuan yang ada di Indonesia, khususnya di sektor pariwisata dan budaya ini kan akan terus berjalan. Globalisasi akan terus masuk. Nah, gimana caranya kita sama-sama dari duta wisata, pemerintah, stakeholder
pariwisata, komunitas, dan masyarakat biasa pun tidak apa-apa. Yang penting kesadaran kita terkait kemajuan dan kelangsungan nantinya, gimana berkelanjutannya pariwisata dan budaya kita ini akan tetap terus ada karena adanya kolaborasi dan sinergi tadi. Jadi teman-teman melakukan hal kecil aja, karena balik lagi ke little things matter, bahwa setiap yang kita lakukan nggak tahu memang dampaknya akan jangka panjang atau jangka pendek, tapi pasti memiliki dampak yang baik untuk sekitar. Selagi kita pintar memilah, memilih, dan bijak dalam melakukan sesuatu gitu. Jadi teman-teman generasi muda, kita sama-sama saling rangkul, saling kolaborasi, saling peduli terhadap pariwisata dan budaya Indonesia. Karena kan nantinya juga mendukung Sustainable Development Goals di pemerataan penduduk, pengurangan ketimpangan dan kesenjangan gitu. Oke, kalau dari Mbak Elkis monggo silakan. Kalau dari aku pesannya untuk seluruh generasi muda, jangan takut untuk berproses, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, karena kadang hal-hal baru itulah yang membuka peluang kita untuk memperluas social network dan lain sebagainya di masa yang akan datang. Kemudian kami juga dari Duta Wisata Indonesia tentunya mengharapkan kolaborasi dari teman-teman semuanya, baik di Jawa Tengah bahkan di Indonesia, untuk terus memajukan pariwisata, mewujudkan visi misi dari kementerian, kemudian untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, setara. Itu juga kami nggak bosan-bosan meminta dukungan dari teman-teman dan juga stakeholder pariwisata. Kemudian be wise, tolong berbijaklah dalam bersosial media, karena sekarang semua hal itu bisa dipandang salah apabila kita salah dalam mempublikasi dan juga dalam pemilihan kata-kata. Kemudian gunakanlah sosial media untuk melakukan hal-hal yang positif, dan juga teruslah berdampak positif untuk lingkungan sekitar dan untuk Indonesia. Oke, wow, luar biasa sekali Kang Mas Bayu ya. Kalau begitu terima kasih Mas Anan. Terima kasih, dan juga Mbak Elgis sudah menyempatkan waktunya sharing bareng Kang Mas Bayu ya di siang hari ini. Sehat selalu, semangat selalu Mas Anan dan juga Mbak Elgis untuk memajukan pariwisata Indonesia. Dan pastinya terima kasih juga buat Kang Mas Bayu yang sudah menyimak obrolan kita Mas Anan dan juga Mbak Elgis siang hari ini ya. Tapi Kang Mas Bayu jangan kemana-mana, karena habis ini bakal ada Eka Kurniawan yang nemenin kamu. So tetap stay tune aja di Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kalau gitu Sita, Mas Anan dan juga Mbak Elgis pamit. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.